Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini, Pak. Menangkap peluang. Bahkan Malaysia apa saja yang mereka lakukan? Mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua, mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal, dan juga mendidik kaum yang non-muslim. Umpamanya contoh, kalau kita ke Malaysia, saya beberapa kali kita datang ke restorannya, kalau tidak halal dia disebutkan ini tidak halal, tapi yang halal disebutkan yang halal, sehingga ini mempermudah dan juga ini memberikan dampak yang positif bagi pelancong. Dia nggak susah-susah cari makan. You know, we rather have a unified stand towards how we define and how we practice Muslim-friendly tourism and hospitality, just like how we treat how halal is defined. Fortunately, halal is an Arabic word that even appears in the Quran. It's a word of God from that is in the Quran, and it's easily referenced on what you need to do to actually make sure that it's halal. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu tentang halal tourism atau wisata halal di Indonesia, dan bagaimana hal ini dibandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia. Video ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi lebih kepada pembelajaran. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari hal-hal positif yang bisa kita terapkan di Indonesia, agar sektor pariwisata halal kita terus berkembang dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dikatakan Indonesia jumlah populasi muslimnya lebih besar, destinasi punya lebih banyak, tapi kita kalah sama Malaysia. Betul. Pertama, memang kita itu selalu memperdebatkan yang sebetulnya nggak terlalu perlu ya. Jadi kita sebutkan wisata halal itu apa sebetulnya? Wisata halal itu secara sederhana, dan ini bisa dikonfirmasikan juga, bahkan ini saya juga dapat tambahan penguatan dari Pak Wapres kita, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa wisata halal itu adalah satu wisata bagi kaum muslimin yang akan pergi berpelancong menuju satu destinasi. Ya kan? Jadi dia mamanya kemana? Ke Danau Toba. Nah, wisatawan muslim ini ya, dia memerlukan extended services, pelayanan tambahan. Kenapa? Di tempat kunjungan wisata itu, di Toba itu, boleh nggak dia sholat? Kan harusnya bisa. Boleh nggak dia dapat makanan yang halal? Maksudnya boleh. Boleh nggak dia tinggal di Muslim friendly hotel yang tentunya ada kaedah-kaedah yang syar'i. Hotel syariah. Ya, umpamanya ada musolanya, ada kiblat directionnya. Itu is choice. Kalau dia disediakan, kan ini juga menjadi bisnis untuk destinasi itu. Jadi jangan Tobanya yang dihalalkan, atau kalau kita ke Borobudur yang halal, tidak. Jadi wisata halal itu bukan menghalalkan destinasi, lebih ke penyediaan jasa dan fasilitasnya. Pelayanan. Di Malaysia sudah ada jalan yang dedicated untuk orang-orang Timur Tengah yang biasa tidur sampai subuh. Nah, mereka dikasih satu jalan terbuka sampai subuh, karena mereka start habis main isya sampai subuh berkeliaran, artinya belanja, menikmati hidup, karena negaranya kan panas. Nah, ini bukan Arabisasi, ini adalah fasilitasi, memberikan kesempatan buat itu. Nah, ini yang kita sering, kita kalah nih sama Malaysia menangkap peluang begini, Pak. Menangkap peluang. Bahkan Malaysia apa saja yang mereka lakukan? Mereka salah satu memfasilitasi ini. Yang kedua, mereka juga memberikan kemudahan-kemudahan pelayanan dan juga memperjelas restorannya yang halal dan tidak halal, dan juga mendidik kaum yang non-muslim. Umpamanya contoh, kalau kita ke Malaysia, saya beberapa kali kita datang ke restorannya, kalau tidak halal dia disebutkan ini tidak halal, tapi yang halal disebutkan yang halal, sehingga ini mempermudah dan juga ini memberikan dampak yang positif bagi pelancong. Dia nggak susah-susah cari makan itu. Yeah, so when we talk about the growing Islamic tourism, it comes as well with many countries and organizations promoting their own version of a Muslim-friendly ecosystem, and everyone's starting to come out with their own Muslim-friendly marking. So there is a growing, there are more and more numbers of Muslim-friendly markings coming out from different countries, and they come up with their own guidelines, and this leads to possibly fragmentation in the industry.
when there's fragmentation in the industry, it's not good for the universal travelers. The understanding will be different, and you know what more, it could probably create confusion, which is something that we don't want. We don't want to create confusion in the sense that, you know, we rather have a unified stand towards how we define and how we practice Muslim-friendly tourism and hospitality, just like how we treat how halal is defined. Fortunately, halal is an Arabic word that even appears in the Quran. It's a word of God from that is in the Quran, and is easily referenced on what you need to do to actually make sure that it's halal. In the case of Muslim-friendly tourism, it's it's just a combination of practices of the modern world and the needs to conform with the maqasid Sharia in terms of identifying the needs of Muslim travelers. So it's a bit more work to really standardize this, but I hope this challenge can actually be addressed. Ketika kita membahas wisata halal, kita berbicara tentang sebuah industri yang semakin berkembang, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi destinasi utama wisata halal global. Namun, jika kita lihat dari statistik dan berbagai laporan, kita bisa melihat bahwa Malaysia justru lebih dikenal sebagai tujuan wisata halal yang lebih unggul dibandingkan Indonesia. Ini tentu menimbulkan pertanyaan. Apa yang membuat Malaysia lebih maju di bidang ini, dan apa yang bisa kita pelajari dari mereka? Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah infrastruktur dan dukungan pemerintah Malaysia yang sangat kuat terhadap sektor ini. Malaysia sudah sejak lama melihat potensi besar dari wisata halal, dan mereka tidak hanya berhenti di aspek kuliner halal saja, tetapi juga memastikan bahwa semua elemen pariwisata, mulai dari akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, memenuhi standar halal yang diakui secara global. Inilah yang menjadi salah satu kunci sukses mereka. Sementara itu, di Indonesia, kita juga telah melakukan banyak upaya untuk memajukan wisata halal, tetapi ada beberapa tantangan yang masih perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya standar sertifikasi halal yang seragam di seluruh wilayah Indonesia. Ini menyebabkan beberapa destinasi mungkin sudah siap dari segi potensi, tetapi belum bisa memberikan kepastian kepada wisatawan Muslim bahwa semua layanan yang mereka butuhkan benar-benar sesuai dengan standar halal. Selain itu, promosi wisata halal di Indonesia juga belum sekuat di Malaysia. Pemerintah dan pelaku industri perlu lebih fokus pada mempromosikan keunikan wisata halal di Indonesia, baik di dalam negeri maupun ke pasar internasional. Kita memiliki kekayaan budaya, alam, dan kuliner yang tidak kalah menarik dari Malaysia. Tetapi perlu ada strategi promosi yang lebih terarah agar wisatawan Muslim dari seluruh dunia lebih mengenal potensi wisata halal kita. Namun, yang paling penting dari semua ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus memahami bahwa ini bukan tentang kompetisi antar negara. Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki potensi besar untuk memajukan industri wisata halal. Apa yang dilakukan Malaysia bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk terus memperbaiki diri, bukan untuk menciptakan perbandingan yang tidak produktif. Melihat kekurangan bukan berarti kita gagal, tetapi justru menjadi dorongan agar kita bisa semakin baik lagi. Sebagai sebuah bangsa, kita harus berani belajar dari pengalaman negara lain, dan yang paling penting adalah memanfaatkan potensi yang kita miliki dengan cara yang bijak. Pariwisata halal bisa menjadi salah satu sektor yang tidak hanya mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung identitas kita sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Untuk itu, mari kita bersama-sama mendorong pemerintah dan pelaku industri untuk lebih serius mengembangkan wisata halal di Indonesia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Demikianlah ulasan kita kali ini. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita semua, bukan untuk membandingkan atau mencari kesalahan, tetapi untuk mengambil hal-hal baik yang bisa kita tiru dan terapkan di negara kita. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya, Ria Oktorina, dengan like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari konten yang saya buat. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, selalu ambil pelajaran dari hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Baby, you give me ice and fire.
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.